Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadhani, NIM terakhir 162, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadi Indra Kaisari Firmansyah, NIM terakhir 173. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Yang pertama, ada pengertian sampel kecil. Jumlah sampel kecil kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T nilai distribusi T sama dengan dalam kurung nilai rata-rata sampel min nilai rata-rata populasi per S standar deviasi sampel per akar N jumlah sampel. Dan untuk menemukan sampel dari populasi tersebut digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari masing-masing kelompok, dan untuk penelitian survei jumlah sampel minimum adalah 100. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan salah satu distribusi kontinum, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda. Sesuai dengan besarnya sampel, ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan semakin normal. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Gadi Indra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fajar Ramadhani, yakni dimulai dari semakin banyak sampel, semakin mendekati normal. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena seperti yang kita lihat pada presentasi pada slide yang tertera sebelumnya, bahwa di setiap sampel yang makin banyak itu makin naik ke atas, tinggi dari kurvanya, yang menandakan semakin ke atas atau semakin banyak sampelnya, yakni akan mencapai hasil normal atau hasil sebenarnya dari hal yang akan kita cari. Tahap-tahap menguji rata-rata hitung populasi, yakni ada beberapa tahap untuk menghitung populasi dalam sampel kecil, yakni yang pertama ialah
merumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Kedua hipotesa ini digunakan sebagai cadangan jawaban atau jawaban yang berkebalikan. Kedua, menentukan tarif nyata, apakah 1%, 5%, atau tarif nyata lainnya, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kevalitan dari data yang kita peroleh. Lalu, menentukan uji statistik dengan rumus uji T yang rumusnya telah tersedia pada slide sebelumnya. Lalu berikutnya, menentukan daerah keputusan, yakni daerah untuk menolak hipotesis nol dan daerah untuk menerima hipotesis nol. Dan yang terakhir, kita mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hasil yang telah kita peroleh dari nilai uji T. Maka dengan hal itu dapat kita simpulkan untuk menguji rata-rata hitung populasi ini diperlukan untuk agar kita bisa mengira-ngira apakah hasil yang kita temukan itu valid atau tidak dan benar atau tidak. Berikut kita memiliki contoh soal, yakni selama bulan November tahun 2013, saham perusahaan berbasis pertanian di BEI harganya rata-rata 2.559 per lembarnya. Untuk melihat bagaimana kinerja 17 saham perusahaan yang berbasis pertanian di pasar modal, maka pada tanggal 30 Desember tahun 2013 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian yang terdiri atas 1 perusahaan tanaman non-perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 1.222 per lembarnya, dengan standar deviasi 879 pada taraf 1%. Apakah saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Mari kita lihat pembahasan dan jawaban yang ada pada slide berikutnya. Beginilah jawabannya, yakni terdapat perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin dikaji apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan, seperti yang dimaksudkan adanya penurunan di bawah harga 1.222. Jadi, perumusan hipotesisnya adalah harga bisa di bawah 1.222 atau harga bisa di atas 1.222. Dan menurut taraf nyata, yaitu 1%, untuk menentukan titik kritis dari tabel T-student. Pada tabel T-student, perlu kita ketahui, yaitu taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini, taraf nyata 1% atau 0,01 dan uji searah. Dan B, derajat bebas atau V, yang diperoleh dari N-1 dari jumlah N sama dengan 5. Jadi, V sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berikut ini adalah contoh tabel dari distribusi T-student yang akan kita saksikan di slide berikutnya. Dalam tabel T-student terdapat beberapa angka yang menunjukkan V atau derajat bebas yang berada di sebelah kiri. Lalu ada taraf nyata yang terletak di atas. Sehingga apabila derajat bebasnya yang kita miliki adalah 4 dan taraf nyata yang kita miliki adalah 0,01, maka dapat ditarik garis lurus
kepada angka yang berjumlah 3,747 yang merupakan hasil dari perhitungan yang ada dalam tabel T-student. Setelah kita menemukan angka yang tepat pada T-student, maka tahap berikutnya kita melakukan uji statistik dengan rumus yang telah tersedia. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh sebelumnya. Dan dapat kita lihat T-nya berjumlah minus 3,40. Dan daerah keputusan dari nilai kritis merupakan 3,747 yang berarti berada di ujung sebelah kiri. Maka kesimpulannya nilai uji T terletak di daerah menolak H. Nilai uji T terletak di daerah tidak menolak H pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham berbasis pertanian tidak mengalami penurunan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.